Berapa juta untuk rak PC kayak gini? Selamat datang di channel Rajici dan kenalkan, nama gue adalah Rama. Dan di episode 11 kali ini saya merakit komputer dengan prosesor Intel lagi cuy. Lalu berapa sih total budget yang dihabiskan? Nanti saya bakal simpul di akhir video. Dan kita akan masuk ke part atau review barangnya terlebih dahulu cuy. Oke, jadi ini adalah Mobo MSI H410M seri Pro VF ya. Dia memiliki dua slot NVMe di sini dan sini, dan satu PCIe dan PCIe Express. Untuk RAM-nya saya beli paketan ya. Ini untuk RAM-nya dia 16 GB. Sini Hyperion DDR4 266 MHz ya. Dan untuk prosesornya di sini Core i3 generasi ke-10 yang udah memiliki 4 core dan 8 thread. Dan kita akan merakit ini dan kita akan memasang di casing ini cuy. Lalu untuk fan-nya saya ngambil dari merek Deepcool, ini Deepcool Tower ya. Jadi nanti gue bakal pasang di sini supaya menambah estetikanya, kan nggak, biar agak modernan dikit gitu, biar nyatu sama tema kali ini cuy. Dan untuk casing di sini, casingnya dari merek DA juga. Di sini gue bukan beli baru ya. Kalau beli baru gue mikir-mikir harga 500 buat beli casing kayak begini cuy. Jadi gue beli di harga 300.000, udah bonus fan. Bonus fan 3, jadi yang Noctua itu konsep kayu gitu, tapi gue kayu itu gue jual aja. Jadi gue taruh linknya di deskripsi mungkin kalau ada ya. Kalau masih belum laku, nanti gue taruh linknya di deskripsi aja. Dan sini tuh dia kaca, jadi kacanya itu habis gue cuci dulu biar bersih dan clean. Jadi tipenya buat micro ATX yang bisa ngelebar itu ya, jadi maksimal dia micro ATX aja. Dan ya kita coba pasang-pasang dulu nih bagian ininya. Oke, di sini untuk fan-nya di rakitan kali ini ya kita gunakan fan KZ 120 triple. Ini merek, kalau nggak salah merek apa ya? Ya merek DA juga, kita pakai merek DA. Di sini gue udah dapet remote cuy. Jadi ya kita udah dapet remote-nya. Dia untuk RGB-nya bukan RGB yang standar ya, bukan kayak PWM. Dia sekitar 6 pin. Jadi dia RGB-nya khusus cuy. Dan kita, ini dia fan ya. Di sini gue beli sekon. Ini gue beli di harga 300, udah dapet 6 kipas. Ini gue dapet 6 dan ya lumayan hoki. Dan lampunya itu udah lumayan agak sedikit menurun. Lampunya udah agak sedikit menurun. Jadi gue maklumin aja karena emang beli sekon juga, tapi ya masih kecil lah dia. Untuk suplai daya di sini saya menggunakan power supply KF 550 yang ukuran ATX power supply ya. Kalau nggak salah dia ATX 2.4 ya. Dan di sini asal kalian tahu, dia udah banyak ya proteksi, udah aktif PVC juga. Dia udah 80 plus, tapi 80 plus white ya. Lalu untuk proteksi dia ada OPP, FVP dan SCP ya, dan garansi 3 tahun cuy. Oke, di sini ada manual book, lalu ada kabel dan silika gel ini buat pelembab sih. Dan ya kita power supply di sini. Ini baru cuy, dan ini disobek dari tokonya karena masang stiker garansinya cuy. Oke, dan ini power supply masih mulus dan bagus, dan tentu warna hitam ya. Kalau dibandingkan harganya, ini untuk power supply tier low cuy. Ya pokoknya ini power supply budget lah. Kalau buat kaum meneng-mening ya kayak saya gitu, kaum meneng-mening juga cuy. Jadi power supply harus mending bagus kalian, karena buat jangka panjang juga kan. Oke, di sini jadi gue udah berhasil masang si power supply KF450 ini dan beberapa kabel. So mari kita pasang fan-nya terlebih dahulu ya cuy. Oke cuy atau guys ya, jadi ini adalah VGA ya, VGA card GTX 16 salah maksud gue 1070 cuy. 1070 polos, dia butuh 8 pin buat supply dayanya, dan dia punya hanya satu fan aja. Jadi ini adalah VGA GTX 1070 yang versi Founder Edition ya. Ini biasanya ada di PC-PC build up.
Jadi ya emang dari kata penjualnya emang bekasan dari PC full up, jadi lepasan gitu ya. Kondisinya dia masih bagus cuy, portnya bersih, semuanya bersih, paling di DPI aja dia agak kotor. Lalu ini ada ini ya, apa sih namanya, SLI atau kalau di AMD itu namanya crosslink ya. Dan kondisinya masih baik, dan saya belum melakukan tes benchmarking juga karena emang beli VGA nya sekon. So jadi apalagi kita akan pasang ke PC nya ini cuy. Oke ya, untuk mengakhiri atau final gitu, untuk membereskan masalah ini, jadi kan tadi RAM-nya 16 GB, jadi gue bakal nambahin si RAM 16 GB lagi, yang jadi nanti PC-nya jadi RAM-nya itu 32 GB, biar puas buat gaming, editing, rendering, macam-macam lah pokoknya lah, biar puas cuy. Dan ya ini RAM-nya 16 GB, dia di jalan di 2133 ya, DDR4. Berarti nanti ini nggak bisa di OC dan ini standar ya. Jadi nanti yang 266 ini bakalan turun si kecepatan RAM-nya jadi 2133 karena mengikuti RAM yang ini cuy. Ya mau gimana lagi ya, gue juga nggak terlalu peduli sama yang namanya speed dari RAM yang ini cuy. Yang penting ya 2000 itu udah lumayan kencang cuy. Let's go, mari kita pasang. Leave it to me. I engraft you new. Synchronization. Stay calm. Speed.
誰かいるか。やるしかないか。Oke, jadi Rakit PC di episode 11 ini menghabiskan total budget sekitar 6.500.000 cuy. Ya, ini berdasarkan harga dari marketplace. Dan ya selebihnya kalian tinggal ubah-ubah aja mana yang lebih worth it gitu. Dan untuk hasil gaming ya oke lah, ini masih lumayan angkat dan masih enak cuy. Kalau untuk dipakai ngedit tentu ini lancar banget. Komputer ini saya pakai untuk pribadi aja ya, kemungkinan bakal ganti-ganti komponen lagi ya, apalagi RAM-nya 32 GB yang mana yang satunya 2660 MHz dan satunya 2100 MHz, tentu akan menyesuaikan dengan yang bawahnya ya cuy. Cuman ya ini masih bisa di overclock jika emang mobonya support untuk di overclock memorinya cuy. Dan apalagi untuk kalian yang ingin menambah storage, di sini juga ada 2 slot NVMe ya, tentu ini akan memperluas storage kalian ya di sini. Dan tujuan dari episode 11 ini yaitu pencapaian gua yang dari episode 1 ngerakit PC dan upgrade hingga ke Core i3 ya. Awal emang Gen 7 sekarang menjadi Gen 10 ya. Sebelumnya VGA nya juga 1050, sekarang udah jadi 1070. Sebelumnya gue juga pakai 160 cuman udah gue jual. Ya biasalah, budget yo. Dan ya gue juga sekarang juga jarang ngerakit karena ya emang budgetnya lagi kosong cuy. Ya kemungkinan ya gue bakal rajin-rajin lagi lah buat video tentang seputar komputer atau sejenisnya lah. Oke, terima kasih telah mendengar yaping gue selama 15 menit. Dan ya terima kasih untuk kalian yang telah menonton Rakit PC episode 11 ini cuy.